Reaksi menggelegar Saif Salih, USI Malaysia digilas Filipina, and Timnas Indonesia U23. Pesta gol kejutan demi kejutan mewarnai gelaran Piala AFF U23 2025 yang resmi dimulai di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di tengah sorakan puluhan ribu pendukung Garuda Muda yang memadati stadion, Timnas Indonesia U23 membuka langkah dengan pesta gol fantastis Lupmat No atas Brunei Darussalam. Di saat yang sama, kabar menyedihkan datang dari rival klasik Indonesia, Malaysia, yang justru tumbang dari Filipina dengan skor mengejutkan 0-2 di laga perdana Grup A. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya hasilnya, melainkan reaksi salah satu legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih. Mantan striker andalan Harimau Malaya itu meluapkan kekecewaannya secara terbuka usai melihat performa tim muda negaranya yang dianggap sangat minim persiapan dan pengalaman. Baru hadapi Filipina saja kalian sudah gugup dan kalah 2-0. Lalu bagaimana kalau nanti bertemu Indonesia yang secara kualitas permainan memang lebih baik dari kita? Ungkap Safi Salih kepada Metro Malaysia dengan nada serius. Pernyataan tajam ini sontak viral di berbagai media sosial dan forum penggemar sepak bola ASEAN. Banyak yang menilai ucapan Safi sebagai tamparan keras bagi Federasi Sepak Bola Malaysia yang dinilai terlalu meremehkan pentingnya pengalaman internasional bagi skuad muda mereka. Indonesia pesta gol, JBK bergemuruh. Di saat Malaysia tertunduk lesu di luar Jakarta, suasana berbeda justru menyelimuti ibu kota Indonesia. Stadion Utama Gelora Bung Karno bergemuruh menyambut kemenangan besar 8-0 Garuda Muda atas Brunei Darussalam. Supporter dari berbagai penjuru negeri datang memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer luar biasa di malam pembuka Grup A. Para pencetak gol dalam pesta kemenangan ini antara lain Jin Raben, 2 gol, Raihan Hanan, Arhan Fikri, Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, Victor Detan, pelatih kepala Gerald Van Berg memuji performa anak asuhnya yang tampil dominan dari menit awal hingga peluit akhir. Kami tampil percaya diri dan disiplin. Anak-anak menunjukkan semangat juang luar biasa. Tapi ini baru langkah awal, kami belum lolos. Fokus berikutnya adalah Filipina, ujar Van Berg dalam konferensi pers usai pertandingan. Komentar Safi Salih bukan hanya mencerminkan kekecewaan seorang legenda, tetapi juga mengandung peringatan keras bagi generasi muda Harimau Malaya. Ia menyebut bahwa skuad muda Malaysia terlalu minim jam terbang di level internasional, dan itu terlihat jelas saat menghadapi tekanan dari Filipina. Kita bicara turnamen internasional. Pemain muda Malaysia belum cukup sering merasakan atmosfer kompetisi seperti ini. Filipina bermain lebih rapi, tenang, dan kompak. Kita justru kehilangan arah di babak kedua, tegas Safi. Ia juga menyoroti mental pemain Malaysia yang tampak goyah begitu Filipina mencetak gol pertama. Sebagai tim, kita belum kuat secara mental. Ketinggalan 1 gol saja sudah panik. Padahal kita tahu kalau nanti lawan Indonesia bisa lebih berat tekanannya. Mereka bukan cuma kuat secara taktik, tapi punya dukungan supporter yang luar biasa, tambahnya. Pelatih Filipina kirim mata-mata untuk Indonesia. Kemenangan telak Indonesia atas Brunei rupanya juga membuat Filipina waspada. Pelatih kepala Filipina, Ernesto Guevara Jr., disebut telah mengirim 2 staf teknisnya untuk menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia U23 di JBK. Keduanya terlihat duduk di tribun VVIP sambil mencatat intensif dan merekam video sepanjang laga. Juru bicara tim Filipina mengonfirmasi bahwa pengamatan ini merupakan bagian dari strategi untuk mengantisipasi kekuatan Indonesia yang dinilai sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kami tahu Indonesia berkembang pesat. Mereka punya pemain-pemain yang bermain di luar negeri dan struktur permainan mereka makin rapi. Kami harus siap, ujar Guevara Jr. usai latihan ringan di kawasan Senayan Selasa pagi, 15/7. Filipina sendiri kini menjadi ancaman tersendiri di Grup A setelah secara mengejutkan menaklukkan Malaysia dengan skor 2-0. Banyak pengamat yang awalnya menjagokan Malaysia kini mulai menggeser harapan mereka ke Indonesia dan Filipina untuk lolos ke babak semifinal. Klasemen sementara, Garuda Muda di puncak. Hasil ini membuat klasemen sementara Grup A berubah drastis. Indonesia kini memuncaki klasemen dengan 3 poin dan selisih gol +8. Diikuti Filipina juga dengan 3 poin tetapi selisih gol +2. Sementara Malaysia dan Brunei belum meraih poin sama sekali. Indonesia fokus hadapi Filipina, tidak angkuh.
Meski menang telak, pelatih Gerald Van Burg mengingatkan para pemainnya untuk tetap fokus. Ia menyebut Filipina akan jadi lawan yang jauh lebih tangguh dibanding Brunei, apalagi setelah mereka mengalahkan Malaysia. Kami respect dengan Filipina. Kemenangan atas Malaysia menunjukkan mereka bukan tim lemah. Kami akan evaluasi diri dan persiapkan strategi terbaik. Tim ini masih muda, tapi punya ambisi besar, ucap Van Burg. Pemain belakang Garuda Muda, Muhammad Ferrari, juga menekankan bahwa kemenangan atas Brunei tidak boleh membuat tim terlena. Kami tetap rendah hati. Lawan berikutnya lebih kuat. Kami akan bekerja keras untuk menang lagi di depan supporter, kata Ferrari yang juga kapten tim. Respons warganet, Saif Sali realistis, bukan bashing. Pernyataan Safi Sali memang mengundang polemik di Malaysia. Tetapi sebagian besar netizen Indonesia justru menyambutnya sebagai bentuk kejujuran dan kedewasaan seorang legenda sepak bola. Safi Sali sadar betul kondisi sepak bola Malaysia saat ini. Dia bukan benci, tapi mengingatkan, tulis akun @asenball.id di Instagram. Banyak juga yang menyebut bahwa ucapan Safi menjadi bukti bagaimana Indonesia kini mulai diperhitungkan secara serius oleh para rival di Asia Tenggara. Laga berikutnya akan digelar pada 14 Juli mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiket pertandingan diprediksi kembali ludes setelah keberhasilan Garuda Muda mencetak kemenangan telak di laga pertama. Supporter dari berbagai daerah disebut sudah memesan penginapan di sekitar Senayan. Penjual merchandise, jersey, dan pedagang kaki lima turut mengantisipasi membludaknya pengunjung seperti saat laga pertama. Sementara itu, PM dilaporkan tengah menggelar rapat darurat menyikapi kekalahan Malaysia dan kritik dari tokoh-tokoh seperti Safi Sali. Kemenangan Garuda Muda atas Brunei bukan sekadar hasil pertandingan, tetapi menjadi simbol dominasi baru sepak bola muda Indonesia di ASEAN. Di sisi lain, Malaysia kini harus berbenah di bawah bayang-bayang kritik pedas Safi Sali. Laga Indonesia kontra Filipina akan menjadi ujian sejati bagi kedua tim, dan mungkin juga jadi penentu arah masa depan sepak bola muda ASEAN.